Assalamualaikum, selamat datang kembali di Channel Masak. Kali ini aku akan berbagi resep 3 jenis masakan. Mungkin salah satunya menjadi kesukaan keluarga Anda, atau mungkin ketiga-tiganya. Apa saja resep dan masakannya? Disimak videonya ya. Untuk resep yang pertama, ada pedesan ayam. Langsung aja kita mulai memasak. Ini ada sisa ayam 6 potong dari kulkas. Biasanya aku kalau menyimpan ayam itu aku rebus dulu, karena ayamnya ini ayam indukan yang keras. Jadi sebelum aku simpan, aku presto. Selanjutnya aku siapkan bumbu-bumbunya. Ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 biji kemiri, 1 ruas kunyit, 1 senti lengkuas, sedikit jahe. Ini semuanya udah aku potong-potong supaya gampang menghaluskan. Lalu 3 biji cabai merah keriting, 15 biji cabai rawit, sedikit air. Lalu aku tambahkan sekalian 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau suka gula boleh ditambah gula. Lalu bumbunya ini akan aku haluskan. Siapkan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk purut. Lalu bumbunya ditumis hingga wangi. Dan tumis bumbunya harus benar-benar matang ya bun, supaya enggak langu. Setelah bumbu ini benar-benar matang, lalu masukkan ayamnya. Misalkan nggak punya ayam indukan, boleh pakai ayam negeri, boleh pakai ayam kampung. Aduk sebentar. Setelah diaduk-aduk, selanjutnya tambahkan 200 ml air. Tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis. Lalu kita aduk dulu sebentar dan kita rebus hingga kuah menyusut dan bumbu meresap ke dalam ayam. Nah, setelah airnya menyusut kayak gini, bumbunya menjadi kental dan sudah meresap ke dalam ayam. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa, misalkan kurang asin, kurang manis bisa ditambah. Tapi kalau untuk saya ini rasanya udah pas. Selanjutnya matikan api, siapkan mangkok, tuang masakan ayam ini ke dalam mangkok. Dari aromanya ini kayaknya enak banget, bisa dinikmati setiap hari atau mungkin bisa untuk sajian lebaran. Untuk resep yang kedua, ada ayam kecap. Langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 250 gram ayam. Aku pakai bagian dada dan ini udah aku cuci bersih dan udah aku potong-potong. Kalau nggak suka bagian dada, boleh diganti dengan bagian paha atau sayap mungkin. Langsung aja kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan separuh bawang bombay. Bawang bombay-nya aku potong kecil-kecil seperti ini. Setelah bawang bombay ini dipotong, lalu kita sisihkan. Selanjutnya aku gunakan 2 siung bawang putih. Bawang putihnya juga aku potong-potong. Sebelum aku potong, ini aku belah dulu supaya jadinya lebih kecil-kecil. Setelah bawang putih dipotong semua, kita sisihkan, kita campur dengan bawang bombay nggak apa-apa. Lalu aku gunakan 2 biji cabai merah keriting. Kalau nggak punya cabai merah keriting, boleh diganti dengan cabai merah besar. Cabainya ini aku potong serong. Selanjutnya aku tambahkan 2 biji cabai rawit supaya rasanya ada pedes-pedesnya. Kalau mau lebih pedes, cabai rawitnya bisa dibanyakin. Cabai rawitnya juga dipotong serong. Nah, ini bumbunya udah siap. Panaskan minyak goreng secukupnya. Kita tumis bawang bombay dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang bombay layu, aromanya juga udah harum. Selanjutnya masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk dulu sebentar supaya ayamnya agak-agak kesat. Kalau suka, ayamnya boleh digoreng dulu. Tapi aku maunya praktis dan cepet, jadi nggak aku goreng dulu. Ayamnya cuma aku osreng kayak gini. Nah, setelah ayamnya agak kesat, selanjutnya tambahkan 300 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk. Lalu diaduk-aduk hingga semua bumbu tercampur merata. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen,
Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya juga ya. Selanjutnya kita rebus hingga airnya menyusut. Sebelum airnya menyusut dan menjadi kuah yang diinginkan, kita tambahkan cabenya dulu. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Ini aku kasih kurang lebih 2 sendok makan. Lalu kita aduk, lalu kita masak hingga ayamnya matang dan airnya tinggal sedikit. Ini ada bumbu yang ketinggalan, supaya lebih enak tambahkan 4 biji cengkeh, lalu sedikit kayu manis. Lalu dimasak lagi hingga kuahnya tinggal sedikit. Walaupun bumbunya ada yang ketinggalan, tapi nanti akan tetap terasa kok. Tapi kalau nggak suka cengkeh dan kayu manis bisa di skip. Nah, ayam kecapnya ini kuahnya udah menyusut, tinggal sedikit. Aku maunya juga nyemek-nyemek kayak gini, supaya kuahnya nanti enak untuk makan. Tapi misalkan suka nggak berkuah juga boleh, dan rasanya juga tetap enak. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya, dan rasa bisa disesuaikan dengan selera. Setelah matang, lalu matikan apinya. Siapkan piring, tuang ayam kecap ini ke dalam piring. Dari aromanya ini rasanya kayaknya enak banget. Perpaduan dari bumbu-bumbunya, apalagi ditambah cengkeh dan kayu manis. Aromanya tambah menggugah selera. Ayam kecap sudah siap untuk dinikmati. Dan ini resep yang ketiga atau yang terakhir, ada opor ayam, teman makan lontong ataupun ketupat. Dan langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan sekitar 1 kg ayam. Karena ini ayam induk yang keras, jadi ayamnya ini udah aku rebus dulu, udah aku presto hingga empuk, supaya saat masak enggak terlalu lama. Ini kita sisihkan dulu ayamnya, lalu kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk menghaluskan bumbu, aku menggunakan blender aja. Ini aku gunakan sekitar 10 siung bawang merah, ada 3 siung bawang putih, 3 biji kemiri. Ini semuanya udah aku potong supaya lebih cepat untuk menghaluskan. 1 ruas kunyit, 2 senti lengkuas, lalu aku gunakan 1 senti jahe. Dan tambahkan sedikit air. Selanjutnya aku tambahkan 1 sendok teh ketumbar biji. Boleh menggunakan ketumbar bubuk, lalu setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Aku tambahkan 20 biji cabai rawit. Kalau nggak suka pedas, cabenya boleh di skip. Dan bumbunya ini akan aku haluskan. Nah, seperti ini bumbu yang udah dihaluskan tadi. Lalu panaskan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan 1 batang serai yang udah digeprek, 2 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk purut. Lalu kita osreng-osreng, kita tumis hingga bumbu ini benar-benar matang. Harus benar-benar matang ya, supaya opor ayam ini lebih enak dan enggak langu. Kalau menumis bumbunya ini kurang matang, nanti opor ayamnya kurang enak. Jadi harus ditumis hingga benar-benar matang. Setelah bumbu ini ditumis hingga matang, selanjutnya masukkan ayam. Masukkan juga kaldu dari merebus ayamnya ini. Selanjutnya kita aduk dulu sebentar dan kita masak hingga kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ke dalam ayam. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Dan di B Channel Masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Setelah kuahnya agak menyusut dan bumbunya ini juga udah meresap ke dalam ayam, kita aduk dulu ya sebentar. Selanjutnya tambahkan 300 ml santan. Untuk santannya ini aku lebih suka menggunakan kelapa segar dan aku parut sendiri lalu diperas sendiri. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian boleh menggunakan santan instan yang dijual di warung-warung ataupun di tukang sayur. Lalu kita rebus hingga santan ini mendidih. Walaupun udah mendidih harus tetap diaduk-aduk ya, supaya santannya ini nggak pecah. Lalu kita masak hingga santannya ini mendidih merata.
Setelah mendidih merata, opor ayam ini udah matang dan boleh matikan apinya. Biar rasanya lebih enak, tambahkan bawang goreng secukupnya. Opor ayam sudah siap untuk dihidangkan. Siapkan mangkok, tuang opor ayam ini ke dalam mangkok. Dari aromanya ini kayaknya enak banget loh. Kalian boleh cobain di rumah. Opor ayam sudah siap untuk dinikmati. Nah, itu tadi 3 jenis resep dan masakan yang aku bagikan. Semoga semua resep di video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba. Semoga suka. Wassalamualaikum. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.